Jangan lupa beli buku Bincang Hadis. Ya, ini juga guys. Bertuhan, berislam, beralusunah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita di sini akan membahas tentang beberapa topik santai yang pas banget nih, lagi senja-senja gini kan ya. Nah, Bang, roman-romannya nih, maba-maba udah pada datang nih ke Mesir. Baru banyak. Nah, mau nanya nih Bang, kan banyak nih orang yang bilang kalau Kairo ini gudangnya ilmu, apalagi Al-Azhar sendiri. Bahkan Syekh Hisam Kamil pernah bilang Kairo itu pabriknya ilmu, dimana di sini dicetak para ulama. Nah, bagi kita nih yang baru datang ke Kairo, ke Mesir, gue juga baru datang nih. BTW gue juga maba. Bagaimana cara memilih ilmu, apa yang cocok sama kita maba untuk kedepannya bisa diamalin atau mungkin ya bermanfaat bagi kita kedepannya. Semua pelajar, nggak hanya di Kairo, kuliah manapun, kalau kita lihat pelajar-pelajar itu ada yang dia kuliah karena memang asli niat belajar, ada yang nggak, sebetulnya dia nggak niat belajar. Jadi kuliah itu cuma ikut-ikutan aja karena trennya sekarang ke Kairo, trennya Masisir, akhirnya ikut-ikutan. Aduh. Jadi sebelum kita tanya kira-kira saya belajar apa nih yang cocok untuk passion saya, tanyakan pada dirimu sendiri. Kamu itu ke Kairo niat belajar sungguh-sungguh apa enggak? Tidak ada orang yang tidak mau belajar, yang ada adalah orang yang tidak merasa butuh pada pelajaran itu. Aduh. Misal gini, antum beli lemari nih, beli lemari, lemarinya rakitan. Ketika antum beli sampai rumah, sampai kamar harus dirakit dulu dong. Ya bener. Nah, yang antum lakuin apa? Ya buka guidebooknya gak sih? Cari ilmu yang membahas tentang gimana cara ngerakit lemari. Itu kan ilmu juga. Iya. Jadi benar. Artinya orang itu kalau dia merasa bahwa dia butuh terhadap ilmu, apapun ilmu itu pasti nanti dia akan berusaha mencari ilmu. Nah, masalahnya sekarang orang-orang atau siapapun ya, pelajar siapapun itu dia kuliah merasa butuh ilmu nggak? Itu dulu aja yang harus jawab. Nah, bagaimana tuh Bang cara numbuhin rasa kesadaran kayak kita tuh butuh belajar, kita tuh butuh ilmu? Gimana tuh caranya Bang? Antum mau naik kendaraan, antum milih kendaraan nih, kira-kira saya harus naik apa? Mobil, motor, pesawat, apa kereta, atau bis, atau trimko, atau jalan kaki. Sebelum antum milih kendaraan-kendaraan itu, yang antum pilih dulu apa coba? Kayak tujuannya dong. Iya, tujuannya mau kemana? Bener. Kalau dari Surabaya ke Jakarta nggak mungkin jalan kaki, nggak mungkin naik sepeda. Bener. Kalau dari Sabik ke Asyir nggak mungkin naik pesawat, cukup naik trimko. Ya boleh. Jadi sebelum antum milih kendaraan, yang pertama kali antum tentukan tujuan dulu. Belajar pun demikian. Kalau mau belajar, sebelum milih kira-kira saya mau belajar apa, atau gimana cara saya menumbuhkan rasa membutuhkan ilmu, lihat dulu tujuan antum. Tujuannya mau kemana? Nah, gimana nih Bang caranya biar orang-orang ini bisa sadar apa tujuannya ke depan gitu? Ada orang itu yang sadar ketika dikasih tahu gurunya, dimarahin gurunya baru sadar, dimarahin orang tuanya baru sadar. Ada yang cuman dikasih tahu temennya sadar. Ada juga orang itu yang sadarnya bukan karena nasihat dari orang lain, tapi sadar karena dipaksa keadaan. yakni sadar bil akwal atau enggak sadar bil ahwal. Apa tuh Bang? Sadar bil akwal sama sadar bil ahwal. Kata para ulama, lisanul ahwal afsah min lisanil akwal. Nasihat-nasihat yang datang karena keadaan yang memaksa kita itu lebih mengena, lebih menampar seseorang, lebih menyadarkan seseorang daripada nasihat yang datang lewat mulut atau lewat baca buku. Saya menyebutnya biasanya klik moment. Jadi ada satu momen di mana otaknya itu tiba-tiba klik begitu, sadar, oh ternyata saya selama ini salah. Ternyata kelakuan saya selama ini mager, rebahan terus, no lab, itu keliru. Baru sadar. Karena apa? Karena ahwal. Maka kata para ulama, kenapa lisanul ahwal itu lebih utama atau lebih menyadarkan daripada lisanul akwal? Li'annal akwal yahtamilus sidq wal kadhib wal ahwal la yang tiku illa bitahqiq. Syuf. Artinya apa tuh Bang? Orang itu kalau misalnya dinasihati sama temennya atau orang tuanya atau gurunya, yang namanya kata-kata itu ada kemungkinan bohong, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan dia ngomong padahal dia sendiri tidak melakukan. Ada macam-macam kemungkinan.
Maka orang banyak nggak percaya sama kata-kata atau kurang tersentuh dengan kata-kata karena itu. Kata-kata itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan keliru. Tapi kalau kenyataan hidupmu yang ngomong, kamu ditampar oleh realitas, orang tuamu mati, teman-temanmu udah pada sukses semua, kamu masih rebahan, temanmu udah jadi presiden PPMI misalnya, kamu masih rebahan, itu kan ditampar kenyataan. Iya benar. Langsung sadar kan kalau seperti itu. Nah, itu alasan kenapa lisanul ahwal afsah min lisanil aqwal. Misal ada nih orang nih, dia udah mau berubah, terus dia bingung berubah tuh harus dari mana, terus harus pilih apa. Sementara kan di Kairo ada banyak banget pilihan, ada yang kayak organisasi, mungkin ada yang fokus bisnis gitu kan. Itu gimana tuh bang? Teman saya cita-citanya jadi presiden PPMI. Waduh, Kita doakan aja. amin. Jadi begini, sama seperti analogi orang naik kendaraan tadi. Orang kalau misalnya mau naik kendaraan dari Surabaya ke Jakarta, setelah dia tahu tujuan saya ke Jakarta, ada banyak opsi. Naik pesawat bisa, naik kereta bisa, naik bis juga bisa, atau kendaraan pribadi bisa, jalan kaki pun bisa kalau mau. Kira-kira untuk menentukan dia milih pesawat, kereta, bis atau kendaraan pribadi, yang harus dia tentukan apa dulu sebelum dia milih kendaraannya? Kayak budget gak sih? Ayo, yang dia lihat adalah dana yang dia punya, sumber daya yang dia punya, kemampuan yang dia punya. Kalau duit yang dia punya cuma 500.000, nggak mungkin naik pesawat, nggak cukup. Atau naik kereta, barangkali cukup, tapi kereta ekonomi, nggak dapat makan. Kalau dia milih bis, dapat bis yang agak bagus, include makanan. Jadi untuk menentukan kendaraan apa yang mau kita pakai, yang kita tentukan, lihat apa dulu tadi? Kemampuannya. Kemampuannya. Orang belajar pun demikian. Sebelum dia sudah punya tujuan, saya pengen jadi orang alim, saya pengen jadi ahli ilmu, saya pengen bisa baca kitab, saya pengen bisa membaca kitab fikih, kitab mantik, kitab akidah, semua saya lahap, saya bisa baca. Itu tujuan saya. Caranya gimana? Lihat kemampuan dia. Kira-kira dia kalau misalnya datang ke daurah-daurah yang berbahasa Arab, paham nggak? Dia disuruh baca kitab matan takrib, bisa paham nggak? Kalau belum paham, jangan ikut daurah-daurah itu dulu. Ikut kajian-kajian teman-teman ustadz-ustadz yang pinter-pinter banyak itu kan, yang berbahasa Indonesia. Kan banyak sekarang kajian-kajian di Maldiyafah yang diisi sama teman-teman Indonesia berbahasa Melayu, gratis. Ikut itu dulu. Perkuat ilmu alat dulu, nahwunya diperkuat, sorofnya diperkuat, balaghahnya diperkuat, mantiknya diperkuat. Ketika ilmu alat sudah kuat, baru kemudian naik ke tahap selanjutnya. Kan di Kairo ini gak hanya ilmu nih ya yang bisa kita dapat. Soalnya kan kalau otomatis kalau kita udah memilih buat kuliah ke luar negeri, kita pasti akan bakal dapat banyak opportunities buat kedepannya kan. Betul. Nah, bagaimana nih kalau misalnya ada orang yang memilih untuk berorganisasi atau mungkin memilih untuk berbisnis, itu gimana tuh bang? Ya, ini pertanyaan kesukaan saya. Misalnya begini, antum mau ke salon. Di salon itu ditulis cukur rambut plus keramas plus pijet. Terus antum datang ke salon itu, terus antum bilang, saya mau keramasnya saja sama pijitnya aja, saya nggak mau dicukur. Yang namanya salon itu intinya ya nyukur rambut. Adapun keramas, rebonding, terus kalau rebonding sekarang masih inilah, adapun keramas, terus satu lagi pijet, itu sifatnya sekunder, bonus. Sama orang kalau sudah milih dia mau kuliah, mau belajar, menu utamanya belajar. Bahwa tidak hanya dapat ilmu saja, ya, dia bisa dapat relasi, dia bisa dapat teman, dia bisa sambil bisnis, tapi itu sifatnya sekunder, bukan primer. Jadi kalau orang udah niat belajar, jauh-jauh datang ke Kairo, masuk ke Al-Azhar, kok dia lebih memprioritaskan selain belajar, itu sama kayak orang masuk ke salon tapi cuman pengen dikeramasi. Paham ya? Paham. Ya, terus? Nah, gini nih bang, kan dari tadi nih saya denger dari percakapan kita sama Bang Izar nih, itu tuh kayak nggak ada nih bahas kayak gimana nih cara maba untuk milih jurusan atau mungkin untuk cari tempat-tempat talaki yang sesuai, itu gimana sih? Itu pembahasannya panjang, lebih baik kita bahas di podcast selanjutnya aja. Ya guys, saksikan nih episode selanjutnya bersama Bang Izar. See you next time and bye. Jangan lupa beli buku Bincang Hadis. Ya ini juga guys, Bertuhan, berislam, berahlus sunnah.